Oke, kita lanjut yang masalah metode pengukuran yang bagaimana sih melakukan pengisian data yang ini untuk long section atau patok kontrol. Jadi metodenya ini seperti ini. Ada namanya patok BM, yang ini patok BM, tapi patok ini kalau bisa kita buat, tapi kalau memang sudah ada patok yang asli di sana, jadi entah itu jembatan atau apa yang tidak akan hilang, misalnya lah kita bisa saja pakai yang ambil itu aja. Jadi kita tulis benchmarknya BM-nya di situ, sehingga setelah itu di sini ada patok level atau patok ukur. Nah, patok ukur itu ya 10 cm atau 15 cm yang keluar dari tanah atau bahkan mepet ke tanah supaya jangan dicabut, dia kecil saja. Artinya kita akan berdiri rambu nanti di atas patok ukur tadi. Nah, ada lagi patok nama stasiun. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi ini hanya untuk menyatakan panjang stasiun dan pelang namanya saja. Jadi metodenya pertama-tama eh, kita menembak BM. Ini adalah patok BM tadi. Jadi yang di sini kita tembak, kita baca benang tengahnya. Berapa bacaan benang tengahnya, berapa bacaan atas, benang bawah. Nah, untuk koreksi ini berumus juga ini bahwa harusnya ini nol, harusnya nol. Artinya antara benang tengah H15 ini dikurang dengan benang atas plus benang bawah, tutup kurung tutup buka, dibagi dua, itu harusnya sebenarnya nol. Artinya ada sedikit siwir mata bubuhannya menembak, sehingga ada selisih koreksi 2 mili. Ini angkanya nih harusnya sama. Sebenarnya kalau hendak diijas, ini bisa saja. Ya, ini kan bisa saja kita ijas misalnya supaya ini nol. Bagaimana cara meijas datanya? Kita golsik, kita jadikan yang ini misalnya kita golsik, kita jadikan nol. Yang kita rubah, nah ini yang kita rubah tuh apa? Benang atasnya, benang bawah, atau bahkan benang tengah. Jadi biasanya di antara benang bawah atau benang atas. Jadi angkanya berubah, nah dia akan jadi nol, sehingga koreksinya nol. Itu namanya meijas tadi. Ijas itu kan engineering judgment. Nah, jadi tidak usah kita ijas, kita sesuai ini. Jadi sehingga ketika dia lebih dari 4 mili, nah itu kita ulang. Jadi kalau misalnya nih ini kan lanjut nih keterangannya. Misalnya kita ganti saja nih 58. Oh, satu lah. Berapa tadi? 56 gitu. 55 lah. Oh, ulangi karena dia 7 mili. Lebih dari. Oke. Oke, sudah. Terus setelah kita tembak ini kita biarkan saja. Ini kalau ada metode pergi pulang ya, kita hidden saja karena ini tidak pergi pulang, kita pakai bacaan pergi saja. Oke. Setelah kita tembak BM, kemudian kita akan menembak ini. Kita akan menembak patok ukur level, yaitu patok yang di STA 00. Jadi patok ukur levelnya adalah ini, STA 00. Kita tembak lagi bacaan benang tengah, benang atas, bawah. Nah, setelah itu kita bandingkan ini. Untuk processing data selanjutnya ini nanti ini hide dulu. Jadi yang di lapangan itu biasanya cuma ini ambilannya. Ini kita hide dulu ya, sebelum ke processing. Nah, inilah ambilan untuk hide semua data di lapangan. Jadi ini saling terkunci. Nanti dia pindah alat jadi seperti ini supaya paham. Metode pengukurannya ini akan pindah alat di sini. Jadi BM hanya alat ini, alat berdiri satu. Alat berdiri satu. Oke. Ini alat berdiri satu. Setelah itu alat berdiri satu dia pindah
ke dekat 50 atau di tengah-tengah. 50 ini kan BM 0. Sebenarnya kalau dia bisa langsung nembak di bisa, tapi kalau ini dia pindah alat lagi. Ya. Ya, nah ini pindah ke sini, alat berdiri 2. Oke, alat berdiri 2. Di sini alat berdiri 2. Alat berdiri 2. Bagaimana di lapangannya ya seperti ini, alat berdiri 2. Jadi setelah itu dia ini pindah lagi nih. Belum di grup. Kita grup saja. Nah, ini pindah lagi. Nah, pindah ke sini. Tapi yang diano adalah ini, patok ukur saja. Karena kan BM-nya sudah ya kan. Nah, jadi dia berdiri di patok ukur yang ini. Nah, ini misalnya STA STA 50 deh misalnya. Ini kalau dirubah kadeo. Oh, ada kawan lah. Anggap di delete saja gini. Supaya menyatakan anggap lah STA 50 lah, dia akan berputar. Nah, ini dia akan sorry, ini berarti hilang kan. Dia akan berputar ke sini. Nah, dia nembak sini dan dia pindah alat, kan dia pindah alat mendekati lah. Pokoknya semua sesuai kondisi lapangan, apakah itu terlihat atau tidak ya lah. Nah, sebelum dia nembak ini, dia harus nembak ini dulu, nembak BM dulu. Nah, ini dia pindah alat untuk mendekati tetap ya kan, pindah alat, dia tetap tembak patok BM dulu. Coba lihati. Nah, ini kan alat berdiri 2. Oh, bukan, dia bukan nembak BM, menembak patok STA 0 ya. Jadi karena mungkin agak jauh BM-nya bisa jadi. Nah, sorry kenapa ini di sini. Nah, dia itu menembak di sini. Nah, dia nembak patok STA 0. Oke. Setelah patok di STA 0 ditembak, kemudian dia akan nembak lagi ke sini STA 50. Di atas patok ya, nih ya. Nah, di atas patok. Urutannya. Oke. Dia nembak lagi ke sini. Nah. Oke, tapi alat tidak berubah ya, yang tadi diputar saja dikelilingi. Oke. Jadi alat berdirinya tuh tetap di sini. Alat berdiri 2, dia tembak 0, tembak 50. Dan seperti itu selanjutnya. Yang kita ambil cuma data ini saja sebelum diprocessing. Oke? Jadi dia loncat-loncat, kita tembak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini alat berdiri 3. Jadi dia pindah lagi untuk misalnya nembak STA 300 dan selanjutnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan processing data nih, masuk. Oke, kita punya data ini. Bahkan kalau bercatat pun yang pasti ini harus saling terkunci ya. Pindah alat, kadang ada beberapa yang kelupaan nembak patok sebelumnya. Jadi patok sebelumnya tuh harus selalu ditembak. Otomatis kalau tidak ditembak, dia tidak akan terkunci terhadap benchmarknya atau STA 0 lah. STA 0 kan sudah terkunci ke BM. Sekarang bagaimana processing datanya? Oke. Jadi processing datanya itu cuma sederhana saja, tinggal kita sandingkan beda tinggi. Jadi kan yang akan dihapus ini harus ada koreksi. Nah, ini kada terpakai karena ini bacaan pulang, metode lebih detail lah. Kita pakai ini saja. Nah,
tinggal kita bandingkan beda tingginya antara BM dan STA0. Berapa sih beda tingginya? Oh, ternyata beda tingginya adalah rumusnya tuh benang tengah awal atau yang di belakang dikurang benang tengah yang di depannya. Jadi sekitar 413 mili ya, ini bacanya mili. Nah, sekarang yang ini nih ada isian elevasi, bukan beda tinggi ya, ini elevasi. Isian elevasi ini kita cari sesuai data yang ada di lapangan. Bisa kita menggunakan geodetik atau bahkan referensi lain, GPS atau apa, atau bahkan ada patok yang tetap di situ. Kalau tidak ada, kita bisa saja cari BM-nya di entah pakai DEM atau paling sederhana yang mendekati kita pakai cari Google. Caranya seperti apa? Misal nih BM-nya di sini. Kita nak tahu elevasi di titik itu saja. Yalah, misalnya agak susah buka DEM dengan aplikasi gis-gisan, misalnya yang posisi sini, kita ngambil BM di pojok jalan ini ya, yalah. Nah, kita tinggal buat garis saja ini, garis BM misalnya, garis BM. Nah, ini kita misalnya BM-nya di sini, di tengah-tengah sini ya. Berarti kita tarik sini ke sini. Teng, sudah. Baru kita oke. Oke, ketika sudah nih garis BM ini, kita klik kanan saja, tampilkan profil ketinggian. Nah, kan kelihatan tuh. Iya, ini sekitar elevasi. Oh, elevasinya 23. Udah tembak. Supaya kelihatan Akademi Ijaz ini termasuk secara satu ijaz, Bang. Engineering Judgment. Tambahkan dikit lah supaya lebih keteknikan, 23,11. Ya ada koma ya, itu teknik beberapa orang saja lah. Tapi kalau misalnya kita nih kami genapin saja bahwa sebenarnya kalau koordinat yang pasti itu jarang ada yang genap, pasti ada koma 3 di belakangnya. Jadi seperti itu. Kalau mau pengen lebih kelihatan benar-benar diambil dengan tuh ya kasih koma lah. Jadi karena ini pasti kurang pasti ngambilnya pendekatan saja juga. Bahkan diisi 0 pun tidak masalah sebenarnya, tapi dia tidak terikat terhadap global kan. Kalau kalau anak kita gabung ya, ini kan elevasi datu, ini bukan, ini elevasi global, Oke, dari sini sudah. Nah, tinggal ditarik saja ke bawah sehingga dapatlah elevasi patok. Oke, ketika sudah dapat elevasi patok tadi itu, kita akan masuk mengcross. Nah, ini misalnya cross. Oke, sekarang akan lihat nih. Apa sih bedanya crossingnya, data crossing itu? Nah, ini. Crossing, metodenya seperti apa? Nah, ini metode crossing. Nah, ini. Dia akan menembak semua pias sungai agar terbentuk. Artinya secara ideal kita harus mengambil titik itu agar ini terbentuk. Nah, kalau misalnya teman-teman di lapangan tuh ngambil cuma 3 titik, 1, 2, 3, dia akan jadi segitiga. Nah, ketika dia mengambil datanya lebih banyak, artinya tengah dan ke pinggir diambil, sebelum ke tengah dan sebelum ke pinggir ada diambil juga. Nah, habis itu dari bawah, pinggir, ke atas, di tengah-tengah juga diambil. Ini bisa ditentukan oleh pengguna jasa atau dari dinas menyatakan bagaimana tata cara pengambilan data pendekatan. Jangan sampai data kita kurang. Ada beberapa yang cuma ngambil 1 titik di sini, 1 titik di sini, 1 titik di sini kan. Di sini ada yang bahkan yang 1 titik sini bawah di pinggir, kemudian 1 sini baru sini. Jadi dianggapnya rata di sini. Ada yang seperti, dan itu akan lebih cepat. Tapi tidak presisi tadi. Tidak presisi sesuai real di lapangan. Nah, bisa saja ditetapkan dari pengguna jasa bahwa tata cara pengambilan titik crossing ada minimalnya. Yalah, di tengah tanggul ke tepi tanggul, yalah, itu di tepi sebelum sungai atau sebelum saluran, di tengah-tengah sebelum tebing ya, di sini
bawah tebing tepi kiri, ya kan. Habis itu sebelum ke tengah, ini bagusnya diambil juga Pak, lebih detail. Kita nggak tahu ada gundukan atau kada, karena kalau dibelokan tuh pasti di sini dalam, di sini dangkal. Kadang ada beberapa enggak itu. Nah yang ini versi ideal. Jadi versi idealnya berarti ada berapa pias nih? Satu dua, ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 titik. Nah teman-teman ngambilnya, makanya kenapa lama itu, coba kita lihat nih berapa titik nih. Ngambilnya dari sini. 16 titik. 16 titik itu ya semakin lama waktunya, sehingga sehari itu bisa dapat 300 meter atau 500 meter paling mentok sehari. Sekilo dalam rataan meternya misalnya setengah kilo saja mampunya maksimal sehari. Atau kebanyakan ya untuk mendekati real di lapangan. Oke. Nah ini ditembak polanya. Titik pertama tembak, titik kedua tembak. Nah di lapangan kami juga menggunakan ini yang sedikit hendak agar dia presisi, yaitu jarak antar titik ini tidak menggunakan meteran tapi menggunakan laser. Iya miring, bisa di adjustnya. Ada bahkan yang ada yang bahkan pakai rambu saja, geser sedikit rambu, ya. Ya, yes betul. Sehingga titik-titik ini kadang kurang presisi juga, makanya kami menggunakan teknik pakai laser meter yang ada kameranya, yang itu ini tidak mesti berada tepat di satu garis lurus, tapi yang kalau untuk yang ini laser, kalau untuk laser ya lah, dia harus berada di ini, anggap aja ini adalah laser. Anggap kayak ini dah, anggap aja ini laser ya. Nah laser ini ditembak nih, kesepakatannya terhadap laser di kiri itu angka, di kanan itu huruf. Misalnya ini kalau bisa dilihat, nah ini kan angka nih tuh 2, 3, 7, tapi setelah tuh dia jadi huruf. Nah, jadi huruf. Oke, tinggal dimasukkan saja sesuai rumusnya, kita bedakan beda tinggi. Nah yang perlu diperhatikan paling ini kan nguncinya ke STA 0 ya kan. Jadi setiap nembak crossing itu harus nembak patok ini, patok STA, patok ukur. Ini harus ditembak ini, misalnya di sini posisinya. Dia harus ditembak sehingga dia nembak dulu STA 0 ya kan. Bacaan benang tengahnya berapa, nah itu saja, cukup itu saja. Nah elevasi ini adalah elevasi yang kita sama dengan kan nanti di processing dengan ini nih STA 0 680 kan. Nah ini disama dengan ini rumusnya masuk kemana nih, harusnya dimasukkan ke elevasi misalnya nih, harusnya ke sini. Nah salah ini 1200 dihapusnya lah ini atau balik-balik. Oh iya sorry, salah data long luar
STA0-nya adalah 641 kan, sama ya kan, 641. Jadi ini sebenarnya disama dengankannya ke sini. Nah, elevasi di patok STA0 641. Nah, jadi 641 seperti itu. Baru nanti ini tinggal disandingkan aja rumusnya. Nah, ini kan karena dia berdiri di STA0, kunciannya adalah patok ukur STA0, sisanya adalah kita bandingkan. Jadi ini kan selalu dibandingkan dengan ini. Nah, pembandingnya selalu dengan bacaan patok. Jadi patok ini akan terkunci ke BM dan seterusnya, sehingga elevasi ini akan dapat jadinya, karena kan akan dibandingkan juga dengan elevasi patok. Nah, seterusnya baru dapatlah dari ini kami tulislah jarak laser meter, makanya angkanya tidak ada yang genap, masih koma-koma dari laser itu sendiri. Setelah dicari jarak antar titik, antar laser tadi itu dicari, baru dicari jarak kumulatif, sehingga dapatlah elevasi yang ini. Yang akan kita masukkan adalah elevasi yang ini dan jarak kumulatif, bisa juga jarak kumulatif. Sehingga ini kita copy. Ini kalau dilihat, ini adalah jarak kumulatifnya. X itu kan jarak. Nanti yang akan untuk PCLP adalah ini. Nah, ini ya betul, ini untuk X, ini untuk Y elevasi. Jadi untuk, nah ini, jadi ini ke sini ya, ini Y. Nah, tinggal kita masukkan, inilah yang akan masuk ke PCLP tadi. Oke, di sini paham sebelum kita masuk ke PCLP? Jadi sebelum kita akan coba PCLP, tapi kita tes yang tadi processing data. Nah, hasilnya adalah di sini ada cross section, di situ ada script kan. Coba buka folder processing data Tambak Bulu di atas. Nah, di situ ada processing datanya. Nah, di situ ada namanya SCR script. Jadi AutoCAD ini pakai script. Kalau kita mau bikin script sendiri, ini SCR nih. Script artinya itu nanti akan kita hasilkan. Jadi ini kan contoh. Iya, itu yang akan dimasukkan ke AutoCAD. Oke, sekarang kita buka AutoCAD. Nah, ini delete dulu ya. Kita panggil, delete aja. Kita panggil scriptnya tadi. Ya, jadi ketik saja SCR artinya script di AutoCAD, klik. Baru kita panggil tadi tuh yang sudah ya betul. Nah, misalnya kita Tambak Bulu ini ya, setelah kita open jebret, dia langsung bikin. Nah, ini langsung. Jadi proses program PCLP itu kita masukkan Excel aja, yang copy tadi tuh, data ukur tadi itu masuk kan. Ini data long kan akan mengunci titik. Ini ya, ini long. Nah, ini yang kita copy. Ini kan XY, itu yang kita copy di kanan tuh, dijadikan supaya ke PCLP. Yes, betul sekali. Nah, hasilnya seperti ini jadinya. Nah, langsung jadi gambar tanpa perlu. Kalau dulu kita tidak ngerti, kita kan ini tingginya berapa, ini sini ya kan, ini sini, ini sini. Nah, itu kita gobong, kita ganti hurufnya. Ini kan sudah ada elevasi, ada garis, ada macam-macamnya. Berarti yang data yang tadi kita copy aja di sini. Itu long beda lagi, nanti cross dulu ya, yang yes betul ya. Nah, contohnya kita coba. Oke, sekarang kita tes ya. Oke, nah sekarang ini data ukur processing tadi yang ini kan dapatlah. Oke, caranya adalah kita buka, kita copy aja jadi ini. Nah, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
ada PCLP Office. Oh, tidak ada. Aku install dulu ya. Karena terlalu jadul itu tahun 2000, Rek. 25 tahun sudah aplikasinya nih. Masih aja dipakai. Primitif jar gegep. Ada more info. Run away. Oke, yes, kita install dulu. Oke, next. Oke. Oke, sukses. Sekarang coba kita buka. Oke, aku masukkan ke sini saja ya. Bisa saja aku copy dulu nih. Pindahkan aja dulu ke download. Misalnya buat folder baru saja. Tes. Oke, kita masukkan ke sini, kita pastekan, kita ganti saja ini adalah PCLV tambah puluh. Oke, udah kita buka. Ini Excelnya yang akan connect ke aplikasi yang ini. Ya, jadi PCLP itu nanti dibuka juga aplikasinya. Nah, ini nih, PCLP.exe. Nah, ini more option aware. Nah, ini dia akan tampil seperti ini. Nah, nih. Yes, betul. Ya, belum. Nanti kita tes nih, close aja dulu. Oke, sekarang kita akan coba masukkan enable editing dulu. Kalau nanti ini kan dia pakai makro nih. Nanti kalau di makronya mati bisa disetting dulu. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke data OGL. Data OGL itu adalah original ground level. Caranya adalah dihapus saja, project name-nya adalah saluran tambak bulu. Yang ini kita delete saja. Nah, sekarang bagaimana cara masukkan? Ini kan otomatis 0 nih. P0 artinya STA0. Kita buka, kita ini ambil, ini copy. Oke. Aksinya pastinya ini klik di sini, klik kanan, paste spesial, tapi transpose value dan transpose supaya dia seperti ini. Karena dia kan row, ya kan? Ini row, yang ini kan kolom. Jadi daripada kita satu-satu copy satu, mending klik kanan paste. Nah, sekarang elevasi minimalnya adalah 5,3. Yalah. Oke, datum ini kalau bisa diturunkan sekitar 1 atau 2 meter atau 5 meter lah. Kita bisa saja ini 0, kita set 0. Oke, sudah dapat nih. Sudah dapat di sini. Sebentar, lupa. Ini baru kita setting karena cuma satu. Cross sectionnya sampai 1. Oke. Vertikal horizontal kita samakan, skalanya vertikal 100, horizontal 100. Gambar lembarnya kita isi saja ini default saja kalau di setting ulang. Ini gambar lembarnya 1, sheet lembarnya 1. Oke. Nanti mungkin cross section itu maksimal 9 untuk diproses PCLP. Jadi ini aja yang kita mainkan. Kalau kita ada 100 cross sila, dia per 9 akan memproses. Ini kita tes dulu satu ya. Oke, baru kita control save. Control save. Setelah control save jadi, ini kita masuk ke PCLP untuk membuat script. Jadi scriptnya kita bikin di sini. Nah, script ini kita pilih cross section existing, jepret. Nah, ini sudah sama, baru kita oke. Ya, baru kita oke. Nah, ini misalnya kita masukkan ke sini saja dulu. Misalnya STA0. Scriptnya namanya STA0. Kita save. Nah, ini sudah berhasil. Nah, baru kita masuk ke AutoCAD. Memanggil script tadi SCR, kita panggil. Mana tadi di download, di tes. Nah, ini kan ada scriptnya. Cek, kita open. Tuh, langsung jadi. Jadi bentuknya adalah seperti ini. Oke. Nah, bentuk PCLP, khusus PCLP, dia satuannya langsung dikalinya 10. Jadi perlu kita scale. Contoh, ini aku hapus dulu ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengoreksi,
ini biasanya setiap proses VCLP itu snappingnya pasti mati, jadi kita hidupkan snappingnya lagi setiap kali proses. Nah, ini terlalu berat ngelak ya. Oke, jadi ini kita ukur 7, 6, ini kan 5, 6, 7, berarti kan harusnya 1 dong, satuan meter kan. Kita ukur. Nilainya 10. Berarti harus kita bagi 0,1 supaya dia satuannya 1, ya kan? Ini 1,24, ini pasti 12,4. Coba kita tes. Nah, ya kan? Berarti supaya dia sama persis, 1 adalah 1, jadi ini SC di scale. Kita jadikan di sini saja, kalikan 0,1. Oke, jadi ketika kita ukur ini pasti 1, ya kan? Nah, inilah yang kalau kita jadikan berapa desain galian kita nanti. Ini yang kalau masalah ini kalau jadi setting lah supaya ini cantik dan lain-lain kan. Misalnya seperti apa, seperti ini. Nah, ini yang hasil proses. Yes, betul sekali. Dan ini sudah terdiri. Biasanya VCLP di pojok kiri ini elevasinya rada ngawur. Nanti di cross check. Contoh kita cek ya. Elevasi titik pertama itu 5. Coba kita lihat. Apakah sesuai dengan ini? Oh, sama 5301, ya kan? 5301. Ini 5368. 5368 ya lah. Sama kan? Titik-titiknya. Nah, sekarang jaraknya tuh, ini kan ada jarak nih. Ini 1,24, kan sama lah. 1,24, ini 1,24. Ini 04 034, ya lah, 034. Ini 103, kan sama. Nah, inilah yang kalau misalnya lari ke Hackcrash pun masukkan titik koordinat ini. Kalau kita pakai aplikasi Hackcrash lah, dia pakai geometri ini, masukkan ke Hackcrash, akhirnya nanti penampangnya akan jadi seperti ini. Nah, kayaknya cukup menjelimet ya. Nanti kan harusnya pelan-pelan melihati ke lapangan cara mengukur. Oke, ini mengambil datanya kayak ini. Nah, itu baru fix. Kita dulu, makan dulu kita.